bisa tunggu ku balik, Nona sama di sini. Ku senyum temani sepu mimpi sampai pagi. Oke guys, gua udah nyampe di kafenya. Gua bakal ngobrol-ngobrol sama pacar gua, Tika. Ya karena sebelumnya gua jarang banget bikin konten kayak gini kan, maksudnya udah lama lah nggak bikin konten romantisan guys. Jadi kalian stay tune aja, nonton video sampai akhir gimana perjalanan gua selama pacaran sama Tika. Nah jadi aku udah sama pacar aku guys. Halo guys. Kartika, ya mungkin kalian udah tahu lah ya, udah lihat story gua, yang udah ngefollow Instagram gua, yang lihat di TikTok, udah nggak asing lagi kan sama muka dia. Jadi sekarang aku mau buat konten seperti biasa sama pacar gua. Kalau dulu kan gua ngeprank cewek, jadi sekarang gue emang bener-bener udah mendapatkan hatinya guys. Udah dulu, ibarat kata kalau kata sekarang itu udah ada pawangnya gitu. Ini yang apa, mungkin ada yang nanya ya kan, gimana sih dan di mana aku kenalnya sama kamu gitu. Awalnya aku kenal tuh sama dia di mana ya? Di Kopian guys. Oh ya di Kopian ya waktu itu ya jadi benar. waktu itu aku lagi ngopi sama teman aku, terus dia nyamperin aku terus nanyakin kayak gitu, nanyakin terus ya dia minta WA. Nah jadi aku lagi nongkrong kayak gini. Aku waktu itu sama Iqmal, ada temen aku. Terus aku ngeliatin cewek kan, ih itu cewek cantik. Nah ternyata temennya dia itu temen aku guys, temennya Iqmal. Nah disitulah ada space kan buat, wah ini bisa nih buat kita kenalan. Nah akhirnya aku coba perhatiin dia, kayak ih, gemes banget gitu, kayak imut banget gitu kan. Aduh sebenarnya malu buat ceritain ini dan nah akhirnya aku coba samperin dia. Waktu itu aku langsung, ya boleh kenalan nggak? Boleh katanya. Nah aku itu waktu itu diledekin sama temennya dia yang kenal sama temen aku. Jadi wah ini. Tapi ya udahlah, namanya juga cowok ya kan, harus berani mau posisi kayak gimana pun. Akhirnya ya udah gue ngobrol sama dia. Gue nanya-nanya Instagram dia, nggak dikasih tahu dulu guys Instagramnya. Jadi gue cuma dapat kontak WA-nya ya enggak. Nah gue dikasih WA-nya. Nah waktu itu aku boleh nggak minta nomor WA kamu? Ya gimana sih cowok-cowok gitu. Kamu ilfil nggak sih dulu waktu aku kayak gitu? Sebenarnya nggak ilfil sih, cuma kayak gimana ya? Apa udah biasa disamperin cowok, dirayu-rayu, digoda-goda? Enggak, udah biasa. Kalau ngeliat cowok kayak gitu kan udah biasa. Cuma satu juga karena kan kamu juga nggak langsung ngechat gitu loh, nggak langsung ngechat kayak ini gitu. Nah di situ juga aku, dia minta WA aku tapi kok nggak ngechat ya gitu awalnya. Cuma lama-kelamaan dia sering ngebalas storyku guys di WA. Nah jadi emang iya guys, habis dari situ aku udah dapat nomor dia. Biasanya kan kalau orang udah dapat nih ngechat langsung kan, dia belum pulang dari Kopian aja biasanya kan aku ngechat langsung. Aku enggak guys, jadi aku masih mau lihat apa sih aktivitas dia, apa orang ini orang perindapan, apa orang ini dari orang Facebook terus pindah ke sosial media ini. Nah di situ wah kayaknya aku tertarik, dia tuh kayak privasi banget guys, jarang bikin status di WA kan. Nah setelah dia bikin status tuh upload foto, kok gemes. Nah ini fotonya nih, nah yang ini, nah ini foto yang aku komen pertama kali guys. Kok gemes ya, gue bilang gini kan. Akhirnya ya udahlah di situ ya kan kita mulai percakapan kayak pendekatan. Kamu lagi ngapain? Iya, tinggal di mana gitu. Tapi dulunya tuh aku pernah sempat ilfil guys sama dia. Kenapa ilfilnya, kenapa ya? Karena aku ngeliatin story dia tiap malam tuh sama cewek mulu kan, ganti-ganti. Malam ini ceweknya beda, malam besok beda lagi. Terus banyak, bener-bener dia kayak dia sendiri cowok, yang lain cewek semua gitu. Sampai aku kayak, ih jijik banget ya sama nih cowok kayak gitu. Oh jadi kamu pernah ilfil sama aku? Ilfil banget apa ilfil kali? Ilfil banget. Karena aku sering ini mungkin karena kan aku banyak teman guys, jadi kayak nongkrong tuh
Bahkan cowoknya cuma aku aja, cewek semua aku nongkrong, aku taruh di status WA kan. Ya mungkin dia lihat, dia ilfil mungkin ya kan. Dan itu emang tiap malam ganti-ganti Ya kan aku temannya banyak ya, temannya banyak gitu. teman. Ah, Teman. iya, cuman guys, ketika ini bukan membela diri ya, tapi aku yang ngerasa, nah setelah kita ngechat gitu-gitu, nah ada salah satu chat dia yang bikin aku baper. Aku chattingannya sama dia, udah perkenalan ini. Akhirnya dia tuh ngomong, aku kan gak ngasih tahu kan kalau aku konten kreator. Jadi dia tuh kayak langsung, aku ngajak ketemu, aku ngajak main, ngajak nongkrong kalau nggak salah. Terus tiba-tiba dia balas gini, ya udah boleh sekalian aku mau nemenin konten. Dia bilang kayak gitu. Emang sebelumnya kamu tahu kalau aku anak konten kreator gitu sebelumnya? Atau kayak gimana ya? Enggak, kan kamu sendiri yang ngomong. Aku mau konten dulu gitu. Oh iya konten. Iya. Oh iya benar ya ya. Oh ya guys, jadi speechless chat. Dia duluan yang ngasih tahu dia mau konten Ya kan tuh. karena aku kan nggak mau takut kamu nungguin chat aku. Makanya aku pamit, pamit sih, lebih ke ngabarin gitu. Takutnya nanti dikira aku lama balas chat, kemana ini gitu kan takutnya. Makanya aku bilang ya udah aku konten dulu gitu. Jadi setiap hari aku konten. Sekarang kalian tahu kan aku pakai baju ini, baju dinas ini kalian masih tahu. Aku habis konten. Nah, makanya sekalian aku ngobrol-ngobrol, lah udahlah lagi ngopi santai kayak gini sekalian bikin konten gitu, guys. Nah, jadi habis itu aku ngerasa jujur aku baper, guys. Baper pas waktu dia bilang, "Ya udah aku sekalian mau nemenin konten, pengen nemenin konten." Nah, di situ selama gua di Jakarta tuh kenalan sama cewek ibarat mau ngedeketin gini-gini segala macam, nggak pernah ada yang peduli sama aktivitas aku. Dan entah kenapa dia yang tiba-tiba langsung speechless, ya udah aku mau nemenin kamu konten gitu. Kenapa sih kamu kok pengen banget nemenin konten, atau hanya basa-basi doang atau kayak gimana? Apa emang bener-bener pengen tahu? Aku emang bener-bener pengen tahu. Pengen tahu gitu. Oh, jadi anak tiktokers tuh kayak gini kerjanya gitu. Terus pengen ya emang pengen nemenin aja. Aku di situ baper ya lumayan. Pertama kali aku jemput dia waktu itu tinggal di Basura ya. Ya di Ya Basura. sama temennya guys. Pertama aku nyampe sana ngerasa aku kayak mau dikeroyok guys. Cewek semua temen dia guys. Ada 3. Cowoknya aku sendiri. Malu kali aku waktu itu, cuman ya udahlah namanya juga cowok ya kan, harus berani. Ayo kita ajak ngopi ya, nongkrong kayak gini, keluar gini-gini. Nah, terus kita ngobrol lah di situ, ngobrol-ngobrol. Ya, setelah kita ibarat mendekatkan chemistry ya kan. Ada yang aku suka banget dari dia itu apa? Dia itu ini guys. Ya emang pertama orangnya sabar ya kan. Nyabar banget. Meskipun gue sering nyebelin, gue sering bikin dia emosi, gue sering ya batu lah. Cuman dia sabar. Dan yang gue suka juga dari dia, dia itu bisa beradaptasi dengan teman-teman aku, lingkungan aku. Nah disitulah aku ajak dia ke anak-anak guys, main. Akhirnya untungnya anak-anak bisa nerima dia. Siapa namanya, kenalan ya di situ. Kenalan. Kamu kenalan anak-anak gini-gini segala macem. Nah di situ gue agak wah alhamdulillah akhirnya gue dapetin cewek yang dimana bisa diterima oleh anak-anak. Gue kayak gitu ya, untungnya lah apa anak-anak bisa nerima dia dengan baik. Dan setelah dia nemenin gue ngonten Mr. Bean sana sini gini ya, perasaan itu semakin banyak, semakin timbul, semakin ada. Akhirnya gue ajak lah dia untuk pacaran yang serius, aku bilang gitu. Akhirnya aku bilang sama dia, guys ya udah kalau kamu nyaman sama aku, karena aku bilang sama dia kayaknya aku ada perasaan yang berbeda sama dia. Akhirnya aku coba, gimana kalau kita bener coba jalanin hubungannya serius, kita coba pacaran. Terus dia mau guys waktu itu kan. Kenapa yang mau sama aku ya? Katanya ilfil. Ya karena setelah aku tahu ketemu sama dia langsung, aku ngeliat dia kayak
dia tuh beda dari yang lain gitu guys. Jadi kayak emang dia gimana ya, nggak romantis juga, jauh lah kalau dibilang dari romantis. Tapi ada sifat dia yang kayak gimana ya, tegas pendiriannya ya dia gitu. Di situ aku kayak ini beda nih dari yang lain tuh, dari situ aku langsung juga Kelepek-kelepek kayak yang situ. Nah akhirnya kita pacaran guys, tuh pacaran di Januari, dan sekarang Januari juga ya, sekarang kita merayakan anniversary guys, karena kita udah setahun pacaran. Nggak kerasa ya, udah setahun. Nah waktu itu setelah kita udah pacaran, gue sering tuh jemput balik anterin dia, karena waktu itu Tika nih ada kerjaan streaming guys, jadi dia harus balik ke apartemennya, dia harus streaming jam 8 sampai jam 1 malam, dia streaming 4 jam. ya. Jadi setelah dia main konten sama aku ya di sini, akhirnya gua anterin dia ke Jakarta Timur, ke Basura buat live. Tapi besoknya gue jemput lagi, akhirnya gue gitu anjir, sampai bener-bener waktu itu Beberapa kali doang. iya, gua sering lah itu yang 3 kali dalam 1 minggu itulah. Nah akhirnya aku bilang gini, gimana kalau kamu tinggal di kosan aku, maksudnya buka kosan baru. Nah untungnya di sana itu ada anak-anak aku yang udah akrab sama dia guys, teman-teman cewek. Akhirnya aku gabungin lah mereka sama dia. Nah disitulah mereka tinggal bareng, kita nggak jauh, kita berdempetan. Dia tinggal sama temen aku yang cewek, gini-gini segala macam. Akhirnya nggak usah lah aku jemput dia, akhirnya kita bisa konten bareng. Terus yang paling aku suka banget guys, dia kan sekarang ibarat udah jadi tiktokers, yang sebelumnya dia nggak tahu tiktok cara bikin konten kayak gimana. Bahkan sekarang dia udah alhamdulillah yang dapat endorsan juga. Ya, alhamdulillah. Dia itu nggak aku ajarin guys, nggak aku ajarin, dia suruh aku belajar sendiri. Katanya mandiri guys, biar aku mandiri. Aku Jadi sendiri. gue bilang gini sama dia, kamu kalau pengen jadi konten kreator, kamu harus cari tahu sendiri. Karena apa? Ketika kamu dikasih tahu oleh teman kamu, apalagi dari aku, kamu tidak bakal mendapatkan ilmunya. Oh kayak gini ya jadi konten kreator, ternyata dari cara dia bikin konten, dari dia ngedit. Nah cuman kalau dari ngedit dia bisa, cuman nggak paham banget gitu, bisa sedikit. Akhirnya dia nanya sama aku, yang ini gimana cara ngasih efek kayak gini, terus ngasih ngedit, kasih tulisan kayak gini. Aku kasih tahu lah di situ, dan akhirnya dia udah bisa sendiri guys. Sampai sekarang dia followersnya udah berapa yang di TikTok kan? 400. Udah 400.000 guys, 400, sumpah. Udah 400.000, ya alhamdulillah lah. Dan alhamdulillahnya lagi dia itu udah dapat endorsan guys. Udah dapat endorse dia. Gimana yang perasaan pertama kali yang ini dapat endorse di TikTok, yang mungkin gak nyangka ya ternyata bikin konten-konten kayak gini bisa ngasilin duit? Seneng atau kayak gimana? Ya senang terus kayak nggak nyangka juga aku kok bisa ya aku dapat endorse. Yang dulunya kan emang aku juga anti TikTok sebenarnya. Ya anti TikTok. Anti TikTok. Kenapa? Alay. Iya dulu emang iya guys, serius. Dulu tuh aku mikir TikTok alay gitu. Nah sekarang aku nggak nyangka aku bisa menghasilin duit dari TikTok, alhamdulillah. Makanya di situ kalian yang kita lihat itu tidak seperti yang kita pikir guys. Dia sama aku awalnya jijik, ilfil dengan orang yang kayak tai kayak aku. Aku jujur, aku bukan orang baik guys. Karena mungkin di mata orang aku yang gonta-ganti cewek gini-gini, sebenarnya itu hanya sebatas just konten. Ibaratnya udah kita lagi ngumpul bareng, story bareng itu. Karena apa yang ada di story kita itu belum tentu milik kita. Kayak aku story sama temen, halo kayak gini misalnya pertama kali, belum tentu dia itu cewek aku, belum guys. Jadi ibarat ya just friend, kita cari relasi, kita cari teman gitu. Dan juga yang dia bilang konten kreator jadi tiktokers itu alay. Setelah dia udah menikmati hasilnya, duitnya, dianya sendiri bahkan guys, jujur nih, aku lebih rajin dari dia.
Dia lebih rajin dari aku, sorry. Dia malah lebih rajin dari aku. Ayo yang konten gini-gini sampai aku telah males sekali aku. Karena kan konten aku kan butuh effort, harus pakai dasi, Iya. pakai jas. Jadi Mr. Bean gini-gini, jadi emang harus butuh mood yang bagus, terus effort yang bener-bener yongs lah. Kalau dia kan kayak bener-bener kayak ngevlog gitu, ngeprank ngerjain aku, dan alhamdulillah di situ banyak yang suka. Sampai sekarang dia tuh emang streaming sebelumnya guys. Sampai sekarang dia juga streaming lagi di TikTok, Tapi di TikTok. PK-PKan gitu. Alhamdulillah dapat cuan tambahan gitu lah. Alhamdulillah guys. Nah makanya sampai sekarang dia guys, ya emang di dalam hubungan itu pasti ada masalah, susah senangnya ada yang kita jalanin, cuman ya udahlah kita coba jalanin aja sampai nggak kerasa. Gua udah 1 tahun pacaran sampai sekarang. Kamu ngerasa nggak sih kalau kita udah 1 tahun? Enggak. Nggak ngerasa. Tiba-tiba udah Januari guys. Ya, akhirnya kita sekarang sekalian ngerayain happy anniversary 1 tahun. Ya semoga kedepannya kita makin langgeng, makin bisa berkembang dalam bidang kita masing-masing jadi konten kreator kayak gitu. Terus gimana sih pesannya ketika setelah kamu menilai seseorang itu mungkin dari covernya? Coba kamu kasih tahu setelah kamu ngejalanin, oh ternyata tidak seperti yang aku lihat. Bahkan guys, kalau mau dibilang dia yang dulunya ilfil sekarang tuh bucin banget guys. Ya aku juga bucin sebenarnya, dia tuh bucin banget. Apa sih yang bikin kamu tuh kayak banting setir yang pertama kamu ilfil, tiba-tiba kamu kayak gini-gini gitu? Ya itu kan kebanyakan emang orang nggak boleh membenci, bener-bener membenci banget gitu. Ya Kan jatuhnya bisa jadi suka gitu. iya, jadi nggak boleh. Nah benar kata orang, kayak benci udah benci biasa aja, jangan sampai sebenci itu gitu. Tapi emang dulu kamu sebenci itu dong sama aku sebenarnya. Iya, bukan benci lagi guys, ilfil. Karena gimana ya, aku tuh paling anti banget sama cowok yang kayak banyak cewek sana sini gitu, apalagi nongkrong tiap malam ganti-ganti cewek tuh aku nggak suka. Tapi nggak tahu itu tiba-tiba bisa sebaliknya guys. Suhu ini yang bikin hati ayang. Dan alhamdulillah guys, jujur gara-gara Tika, sejak gue pacaran sama Tika, gue bisa berhenti. Ibaratnya gue main sana sini, yang seperti dia bilang mungkin gue tak ganti cewek, gue bisa berhenti dari situ. Dan gue belajar ngapain sih kamu harus memulai yang baru, sedangkan yang ada bisa kamu perbaiki gitu. Nah di situ aku ngerasa kayak ya udahlah, buat apa juga lah kita semakin dewasa, ngapain masih mau main-main gitu. Dan dia juga ya namanya dalam hubungan ya pasti ada masalah, tapi kita ngelewatin semua itu secara dewasa guys. Ya mungkin segitu cerita kita, aku sama dia, dari pertama kenalan sampai sekarang udah 1 tahun guys. Ini rekor yang menurut aku, yang karena aku bisa, yang mungkin menurut orang aku nggak bisa setia. Aku orangnya main-main, bahkan sasimo mungkin sini itu sebenarnya hanya omongan belakang. Nah sekarang aku bisa membeli omongan orang itu semua guys. Bahkan teman-teman aku pada yang ngira aku tuh gini-gini, dia yang hancur guys. Ya gitulah, semoga kedepannya kalian juga semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi guys dalam menjalani hubungan, pekerjaan, semuanya lah. Ya, mungkin seperti itu dulu konten kali ini. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan Instagram dia, TikTok dia, semuanya di sini. Kalian jangan lupa follow. Nanti kalian komen kalau kalian suka dengan konten ini, kalian komen, Kak bikin lagi dong daily vlog lah, nanti aku sama dia atau keseharian aku atau kayak gimana, kalian komen aja, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya guys. See you next video.